Kalian pernah gak sih kepikiran kok tiap hari beli bumbu lagi, beli bumbu lagi? Padahal yang kita beli itu bukan barang mewah, tapi bumbu dapur yang hampir setiap hari kepakai. Terus aku kepikiran ya, kenapa nggak coba tanam sendiri aja sih di rumah? Dan ternyata banyak banget tanaman dapur yang gampang ditanam, bahkan buat yang baru pertama kali tanam. Yang sering ngerasa itu nggak punya bakat berkebun gitu, pasti tetap bisa nanam ini. Tenang, ini anti ribet, nggak perlu pupuk aneh-aneh, nggak perlu alat yang mahal, bahkan sebagian kita manfaatkan dari sisa dapur aja. Yang pertama adalah cukup niat dan pot, entah itu pot kecil atau polybag, dan sedikit kesabaran aja. Hari ini aku mau kasih tahu 5 tanaman dapur paling gampang ditanam di rumah. Kalau gagal itu sudah jarang banget kejadiannya gitu. Apa saja tanamannya? Yuk disimak sampai akhir, siapa tahu salah satunya sudah ada di dapur kamu sekarang ya. Tanaman yang pertama adalah kencur. Kencur ini tanaman paling sabar, cocok buat orang yang males nyiram. Cara tanamnya gampang banget. Yang pertama, ambil rimpang kencur, tanam di pot atau polybag, taruh di tempat setengah teduh. Uniknya si kencur itu lebih suka ditinggal. Semakin sering dipegang malah makin lama tumbuh. Kalau sering disiram malah cepat busuk. Kalau udah tanam kencur langsung abaikan dia, tinggalkan, nanti jadi bagus sendiri. Cocok buat kamu yang pingin tanaman dapur tapi nggak mau ribet. Banyak masakan yang nggak bisa skip kencur ya. Kayak karedok, pecel, urap, seblak, bikin peyek pun harus ada kencurnya. Tanaman kedua adalah jahe merah. Jahe itu tanaman paling berguna sepanjang tahun. Hampir semua masakan daging-dagingan dan ikan-ikanan harus pakai jahe untuk menghilangkan amis dan bisa untuk obat alami. Dibuat wedang jahe juga bisa kan? Kalau kamu sering masuk angin, jahe wajib ada di rumah. Jahe merah itu nilai jualnya tinggi banget ya. Aku baru-baru ini beli di pasar, 1/4 harganya 25.000. Oh my god, itu pun langka banget, susah carinya. Kalau aku untuk dibuat wedang ya, kayak bandrek ala-ala gitu, enaknya rimpang-rimpangan itu gitu, nggak perlu panen semua, bisa panen sedikit-sedikit aja kalau perlu. Cara nanamnya tuh gampang banget kayak kencur, cuman memang dia suka tanah yang gembur aja. Jahe itu nggak suka air ngegenang, kalau kebanyakan air bisa busuk, jadi bisa ditinggalkan ya. Selanjutnya adalah kunyit. Walaupun kelihatan kunyit itu kecil ya, tapi manfaatnya besar banget. Kunyit itu salah satu yang paling gampang ditanam, bahkan sering dibilang tanaman tersabar. Kunyit termasuk tanaman paling kuat dan tahan banting. Ditanam di pot bisa tumbuh ya, di pot kecil juga bisa, polybag bisa, di tanah langsung juga oke banget. Untuk sinar matahari minim pun bisa ya. Kayak aku ya, tanamnya hanya di pojokan kebun. Kalau daunnya kunyit mulai kuning layu dan rebah itu tanda rimpangnya udah matang aja dan udah penuh, minta dipisah, bukannya mati ya. Selanjutnya adalah bawang merah ya. Ini tanaman yang bikin kita ngerasa cepet panen karena bukan panen bawangnya aja tapi panen daunnya juga. Bawang merah itu cepet tumbuh dan bikin semangat tanam ya. Aku pakai bawang dapur, kalau bisa bawang yang tunggal yang sudah mulai bertunas. Tanam setengah umbi aja, taruh di tempat kena matahari, dalam beberapa hari aja itu daunnya biasanya sudah mulai naik. Bahkan daunnya pun bisa dipanen untuk ngedadar telur, jadi nggak harus nunggu umbinya besar. Yang terpenting jangan terlalu sering disiram, nanti malah jadi busuk ya. Oke, tanaman terakhir dan tanaman favoritku adalah tomat. Aku sering bilang di setiap videoku kalau aku ini adalah pencinta tomat. Semua tomat itu aku makan, teman-teman. Kalau kamu baru mulai nanam di rumah, aku selalu saranin satu tanaman ini, yaitu tomat lokal. Karena tomat lokal itu nggak manja ya. Dia bisa tumbuh dari biji sisa dapur, nggak perlu pupuk aneh-aneh, nggak perlu perawatan ribet. Yang paling penting itu hanya matahari, siram secukupnya, sama tanah gembur. Selalu aku pastikan setiap tomat yang kita semai dari dapur itu pasti hasilnya memuaskan dan bagus ya. Karena tomat lokal itu udah terbiasa sama cuaca kita, hujan itu masih kuat, panas masih tumbuh. Beda ya sama tomat yang kadang aku tanam juga seperti ceri-cerian, itu pasti dikit-dikit stres, salah siram dikit langsung ngambek gitu ya tomatnya, apalagi ketemu sama musim penghujan. Kalau tomat lokal itu dirawat sederhana tapi hasilnya konsisten. Biasanya 2 minggu itu sudah kuat, mulai berbunga di umur 1,5 bulan. Dan panennya itu aku seneng banget ya, dia itu buahnya bergerombol.
Jadi kalau kamu sering ngerasa aku kok nanam apa aja gagal ya, coba deh mulai dari tomat lokal dulu, pelan-pelan sederhana karena berkebun itu bukan soal cepat panen tapi soal berani memulai juga ya. Ini tomat lokal yang aku tanam sendiri di rumah, menariknya dia berbuah di musim penghujan. Saat banyak tomat lain itu pecah, busuk, rontok sebelum matang, tapi tomat yang satu ini beda ya. Buahnya tetap utuh, nggak pecah, nggak lembek, dan yang bikin aku makin yakin bukan cuma di musim hujan aja. Masuk musim kemarau, tomat ini tetap berbuah, hasilnya itu selalu memuaskan. Padahal perawatannya biasa aja, nggak pakai pupuk aneh-aneh, nggak ada perlakuan khusus ya. Karena lagi musim hujan, tanaman di rumahku nggak dapat matahari yang cukup, jadi aku akalin, aku pakai lampu grow light. Awalnya sih sebenarnya ragu ya, takutnya nggak ngaruh, tapi ternyata sekarang bibit tomatku sudah mulai tumbuh satu-satu. Bahkan bukan cuma tomat lokal aja, aku juga semai tomat golden sweet dan alhamdulillah sudah mulai naik juga. Lampu grow light ini aku pakai bukan buat bikin tanaman cepat besar, tapi buat gantiin sinar matahari saat hujan turun. Jadi sinar matahari pengganti ya. Cukup dinyalakan beberapa jam sehari, tanaman tetap hijau, nggak estiolasi, dan pertumbuhannya itu stabil. Jadi walaupun musim hujan jalan, tanaman tetap tumbuh ya. Jujur aja ya, dari bulan September sampai sekarang Januari di tempatku hampir tiap hari hujan. Udara itu lembab terus, tanaman banyak yang gak kuat seperti tomat ceri-cerian aku. Cabai juga sama, bunganya banyak yang rontok satu-satu, bukan karena kurang pupuk tapi karena cuaca memang lagi berat. Karena hujan terus, aku nggak berani nambah air banyak-banyak. Jadi waktu ada air bekas cucian beras, aku pakai itu aja buat bantu siram tanamanku. Nggak tiap hari, sedikit aja, sekedar kasih nutrisi ringan biar tanaman tetap hidup. Jadi lumayan banget kan, kadang kita nyuci beras itu hampir tiap hari ya. Makanya aku manfaatkan air berasnya untuk pupuk tanaman ini. Oke, segitu aja video dari aku. Sebenarnya banyak banget loh tanaman yang gampang ditanam di rumah, bahkan bisa tumbuh cuma dari sisa masakan. Yang paling sering aku tanam itu kangkung, daun bawang, seledri. Selain kangkung, daun bawang, dan seledri, apalagi nih tanaman dapur yang bisa ditanam dari sisa dapur? Yuk tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti buat channel ini. Dan bisa terus tumbuh, terus berbagi, dan menebar semangat gardening setiap hari. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu menonton videonya sampai akhir. Semoga apa yang aku bagikan bisa bermanfaat, menambah ilmu, dan jadi inspirasi buat teman-teman yang ingin memulai gardening di rumah, sekecil apapun lahannya. Yuk saling berbagi cerita di kolom komentar, pengalaman, tips, atau tanaman favorit kalian. Semangat gardening! Bye-bye!